Asal-usul pohon kelapa. Cerita rakyat masyarakat dari Provinsi Papua. Cocos nucifera atau yang biasa kita sebut dengan kelapa merupakan tumbuhan tropis yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kelapa sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Kelapa dapat dimanfaatkan mulai dari akarnya hingga daunnya. Pohon kelapa memiliki cerita di balik asal-usulnya, yang merupakan cerita rakyat suku Asmat yang berasal dari Provinsi Papua. Seperti yang kita tahu, suku Asmat sangat mahir dalam membuat ukiran kayu. Pada suatu waktu, hiduplah seorang anak bernama Sipreo. Tidaklah seperti anak-anak suku Asmat lainnya, Sipreo sangat manja kepada ibunya. Sedangkan anak-anak yang seumuran dengan Sipreo sudah belajar untuk berburu ke hutan maupun melakukan berbagai keahlian lainnya. Sipreo memiliki seorang ayah yang sangat pandai berburu. Jika ia berburu, maka akan mendapatkan hasil. Selepas berburu, ayah Sipreo memasak burung kasuari untuk makan malam mereka. Seperti biasanya, mereka duduk dan menikmati santapan malam itu. Kata ayah Sipreo kepadanya, "Sipreo, sudah saatnya kamu belajar berburu dan belajar berbagai keahlian lainnya." Jawab ibunya. Tapi Sipreo masih kecil. Dia belum saatnya berburu. Ketika seumurannya, aku tidak hanya sekedar berburu, tetapi sudah mahir membuat panah dan tidur di jeu. Jeu merupakan rumah khusus yang ditempati oleh laki-laki suku Asmat yang belum menikah. Rumah jeu ini tidak boleh dimasuki oleh kaum perempuan dan juga tidak boleh dimasuki oleh anak-anak yang berusianya belum mencapai 10 tahun. Ayahnya pun berkata, "Karena kau terlalu memanjakannya, Sipreo pun menjadi anak yang penakut. Hanya untuk tidur di rumah jeu pun dia tidak berani." Kemudian ayah Sipreo pun pergi ke rumah jeu untuk berkumpul dengan para lelaki dewasa lainnya. Sedangkan Sipreo yang ketakutan tinggal di rumah bersama ibunya. Sipreo tidak hanya menakutkan untuk tidur sendiri di rumah jeu, tetapi ia tidak berani karena di antara rumahnya dengan rumah jeu terdapat sebuah pohon beringin yang sangat besar. Masyarakat Papua menyebutnya dengan sebutan pohon ucu. Konon katanya, pohon ucu ditinggali oleh roh, tetapi masyarakat sekitar menganggapnya sebagai roh baik yang selalu menolong mereka. Karena Sipreo dasarnya penakut, ia tidak berani untuk melewati pohon itu, bahkan pada siang hari sekalipun. Saat ayahnya pulang, ayahnya pun berkata, "Mulai nanti malam, Sipreo tidur di rumah jeu. Sebagai ibunya, kamu jangan melarangnya, karena ini sudah ketentuan adat yang berlaku di daerah ini. Jika kita melanggar, kita sudah tahu apa yang akan kita dapatkan, yaitu hukuman untukku dan Sipreo. Aku tahu anak ini sangat penakut, tapi di rumah jeu, dia akan mendapatkan bimbingan dari para tetua adat. Aku pun sangat malu punya anak laki-laki yang penakut." Pada malam harinya, ayah Sipreo dan Sipreo berjalan ke rumah jeu, melewati pohon ucu. Kata Sipreo kepada ayahnya, "Ayah, aku takut sekali." Jawab ayahnya, "Penghuni pohon ucu itu adalah roh baik. Kau tidak perlu takut." Setelah Sipreo dan ayahnya melewati pohon ucu, sepasang mata melihat mereka dengan keheranan. "Kenapa anak itu takut sekali? Padahal aku selama ini selalu berbuat baik kepada masyarakat di daerah ini."
para tetua adat memberikan petuah dan juga cerita mengenai perang dan dongeng-dongeng yang membesarkan semangat para pemuda. Sayangnya, si Preo yang ketakutan tidak sempat mendengarkannya. Ia malah tidur walaupun masih dijelaskan. Ia tidur dengan menutupi tubuhnya dengan tapin. Tapin merupakan sejenis tikar yang terbuat dari anyaman daun pandan. Pada suatu malam, si Preo berjalan sendiri dari rumahnya menuju rumah Zeus. Ayah si Preo sepertinya melatih keberanian anaknya, yang membuat si Preo harus pergi sendiri dari rumahnya menuju rumah Zeus. Si Preo lari terbirit-birit karena ia sangat takut melewati pohon ucu. Seperti biasanya, begitu sampai di rumah Zeus, ia langsung tidur. Si Preo langsung menutupi tubuhnya dengan tapin. Teman-teman si Preo yang melihatnya hanya terdiam dan terheran-heran tentang kelakuan si Preo ini. Pada malam-malam berikutnya, hal itu pun terus terjadi berulang-ulang kali kepada si Preo. Parahnya lagi, si Preo langsung tidur. Parahnya lagi, si Preo tidak ikut mendengarkan petuah dari kepala adat di daerah itu. Saat malam semakin larut, para penghuni rumah Zeus itu tertidur pulas. Tidak lama kemudian, roh Ucu mendatangi rumah Zeus tersebut. "Anak penakut itu sungguh tidak berguna bagi daerah ini. Akan ku ambil rohnya. Dan anak itu akan kujadikan sesuatu yang lebih berguna. Tidak hanya bagi sukunya, tetapi semua manusia lainnya." Roh Ucu tersebut pergi ke dalam rumah Ucu dan mengambil roh si Preo. Pada keesokan harinya, ayah si Preo pun kaget karena si Preo tidak ada dan ia mencari-carinya. Setelah itu, ayahnya bertanya kepada teman si Preo, "Apakah kamu melihat si Preo? Kenapa dia tidak terlihat?" Jawab temannya dengan kaget, "Si Preo masih tidur. Tidak biasanya dia bangun terlambat. Setiap malam dia tidur paling cepat dan bangun paling awal." Jawab ayahnya, Tolong bangunkan dia." Teman si Preo pun mengiyakan dan langsung membangunkannya. Katanya, Si Preo, bangun. Hari sudah pagi." Meskipun sudah dibangunkan berkali-kali, si Preo tidak juga bangun. Melihat keanehan tersebut, teman si Preo langsung memanggil warga suku tersebut. Mereka pun akhirnya menyadari bahwa si Preo telah meninggal dunia. Ayah dan ibu si Preo pun sangat terpukul mendengar kabar itu. Selepas itu, si Preo yang sudah meninggal itu dimakamkan. Seluruh warga suku sangat terheran-heran. Para warga suku sangat heran karena mengapa tiba-tiba saja si Preo meninggal dunia. Tak satupun warga mengetahui penyebab mengapa si Preo meninggal. Pada malam harinya, tanpa sepengetahuan siapapun, di atas makam si Preo, tiba-tiba muncullah sebuah pohon yang bentuknya aneh. Semakin lama, pohon itu tumbuh semakin besar dan berbuah lebat. Pada keesokan harinya, seluruh warga kaget tentang penemuan pohon yang aneh itu. Pohon itu belum pernah mereka lihat. Pohon yang tumbuh di makam si Preo tersebut disebut dengan istilah jisin oleh masyarakat sekitar, atau yang biasa kita kenal dengan pohon kelapa. Sedangkan buahnya disebut dengan istilah Akian Manmak, yang artinya buah yang berasal dari orang mati. Setelah itu, pohon kelapa itu mulai tumbuh dengan sangat lebat dan sangat banyak, yang kita kenal sekarang dengan istilah pohon kelapa. Begitulah alkisah dari asal-usul pohon kelapa menurut cerita rakyat masyarakat dari Provinsi Papua. Sekian dan terima kasih. Amanat.
Pesan yang dapat kita ambil adalah, dalam hidup kita pasti menemukan banyak rintangan. Berusahalah untuk tetap menjadi yang terbaik dan jangan takut menghadapi tantangan yang ada. Karena jika kita yakin, maka kitalah pemenangnya. Masa depanmu ada di tanganmu. Dan jangan sia-siakan itu hanya karena ketakutanmu. Pohon kelapa dengan batang tunggal yang memiliki akar serabut, tebal dan berkayu, yang berkerumun membentuk bonggol. Sifatnya adaptif pada lahan berpasir pantai. Batangnya beruas-ruas, namun bila sudah tua tidak terlalu tampak. Seperti khasnya tipe monokotil dengan pembuluh menyebar atau tidak konsentrik dan berkayu. Kayunya kurang baik digunakan untuk bangunan. Daunnya merupakan daun tunggal dengan tulang daun menyirip. Daun bertoreh sangat dalam sehingga tampak seperti daun majemuk. Bunganya tersusun majemuk pada rangkaian yang dilindungi oleh brekti. Terdapat bunga jantan dan bunga betina yang berumah satu. Bunga betina terletak di pangkal karangan, sedangkan bunga jantan di bagian yang jauh dari pangkal. Buah kelapa besar, diameternya 10 cm sampai 20 cm bahkan lebih. Berwarna kuning, hijau, ataupun coklat. Buahnya tersusun dari mesokarp berupa serat yang berlignin. Disebut sabut yang melindungi bagian endokarp yang keras yang disebut batok yang kedap air. Endokarp melindungi biji yang hanya dilindungi oleh membran yang melekat pada sisi dalam endokarp. Endospermium berupa cairan yang mengandung banyak enzim dan fase padatannya mengendap pada dinding endokarp seiring dengan semakin tuanya buah. Embrio kecil dan baru membesar ketika buah siap untuk berkecambah atau yang disebut dengan kentos. Pohon kelapa secara alami tumbuh di pantai dan pohonnya mencapai ketinggian 30 meter. Ia berasal dari pesisir Samudra Hindia, tetapi kini telah tersebar di seluruh daerah tropika. Tumbuhan ini dapat tumbuh hingga ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Tetapi seiring dengan meningkatnya ketinggian, ia akan mengalami perlambatan pertumbuhan. Untuk klasifikasi kelapa, ia termasuk dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelasnya Monocotylodenae, ordonya Palmales atau Arecales, familinya Palmae atau Arecale, familianya Palmae atau Arecaya, genusnya Cocos, spesiesnya Cocos nucifera. Kedua ada pohon beringin. Masyarakat Indonesia banyak yang percaya terhadap mitos pohon beringin adalah pohon yang tumbuh besar dan tinggi dan dikaitkan dengan hal-hal mistis. Ditambah lagi dengan permukaan batang pohon yang kasar dan beralur-alur. Juga akar gantungnya yang menjulur dari cabang-cabangnya ke tanah. Semakin menambah kesan seram pohon ini di mata masyarakat. Akar gantung pada beringin yang menjuntai dari atas ke bawah melambangkan bahwa manusia harus selalu mengingat asal-usulnya dari mana dan dia berasal. Beringin yang disebut juga waringin atau ara dikenal sebagai tumbuhan pekarangan dan tumbuhan hias pot. Pemulia telah mengembangkan beringin berdaun loreng yang populer sebagai tanaman hias ruangan. Beringin juga sering digunakan sebagai objek bonsai dan tumbuh asli dari Asia dan Australia. Berdasarkan klasifikasi taksonominya, pohon beringin digolongkan ke dalam kingdom Plantae, divisinya Tracheobionta, kelasnya Magnoliophyta, ordonya Urticales, familianya Moracea, genusnya Ficus, spesiesnya Ficus benjamina. Ketiga ada kasuari, merupakan salah satu dari dua genus burung di dalam suku Casuarilidae. Genus ini terdiri dari 3 spesies kasuari yang berukuran sangat besar dan tidak dapat terbang.
Daerah sebaran ketiga spesies ini adalah di hutan tropis dan di pegunungan di Papua. Kasuari diklasifikasikan dalam kingdom Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Aves, ordonya Strutioniformes, familianya Casuarilidae, genusnya Casuarius, spesiesnya Casuarius casuarius. Dalam lingkup ini, kita melihat ekosistem yang ada merupakan ekosistem kebun yang berada di daratan. Ekosistem ini dibagi menjadi dua komponen, yaitu ada komponen biotik dan komponen abiotik. Kita akan membahas komponen biotik terlebih dahulu. Dalam komponen biotik terdiri dari tumbuhan yaitu kelapa dan beringin, hewan yaitu kasuari, dan organisme maupun mikroorganisme lainnya. Komponen abiotik itu ada air, batu, tanah, udara, dan cahaya matahari. Sekian yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.